Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema alasan dia selalu menghancurkan kebahagiaanmu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys. Ya, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, uh, mau dicek apakah punya kelebihan atau enggak, terus udah gitu mau belajar tarot dan nilai normal, ya, mau terapi untuk sakit hati dan marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, karena black magic itu juga bisa, ya. Yang mau order garam ini juga bisa, yang pink 35, yang putih halus 30, yang putih kasar 25, ya. Ini untuk tenang, mau drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura, itu juga bisa. Nah, untuk kalian yang mau beli makanan kucing, aku udah sedia. Ini salah satu contohnya. Ini bukan endorse ya, tapi ini bener-bener pure dari dana pribadi, ya. Tapi kita jualnya masih yang murah-murah aja, nggak yang mahal-mahal, ya. Terus kalian mau berdonasi juga, berdonasi untuk kucing liar bisa, berdonasi untuk kartu karena ada insiden waktu itu di tempat tinggal saya, ya, di Depok, di kosan, ya. Jadi hujan es batu, banyak yang rusak, itu juga bisa. Yang mau berdonasi untuk janda-janda, anak yatim, itu juga bisa, karena di sini banyak banget yang membutuhkan, ya. Apalagi ya. Kita mulai aja ya. Alasan dia selalu menghancurkan kebahagiaanmu. Alasan dia selalu menghancurkan kebahagiaanmu. Oke. Ini oke. Alasan dia ada cerurit, ada mais, anak tikus, ada ya. Kalau yang aku lihat kayaknya dia mau datang lagi sama kamu. Cuman yang bikin dia nggak tenang itu adalah banyak banget yang ikut campur, banyak banget yang recokin. Itu buat dia marah, nggak tenang, karena pada dasarnya dia udah ngambil keputusan yang nggak baik, dalam artian keputusan spontanitas yang nggak dia pikirin, dan akhirnya dia menyesal karena basicnya dia masih kekanak-kanakan, ya. Ya, dia memilih pergi dari hubungan ini, entah yang sudah pacaran atau yang sudah menikah, karena banyak banget cobaannya. Jadi dia lagi mencari cara nih, gimana caranya supaya karena dia tahu kamu baik dan apa yang dia mau dia bisa dapet. Cuman memang ya banyak banget halangannya dan rintangannya, juga berat juga, dan dia manfaatin kamu juga karena kemakan omongan orang, banyak gosip miring, fitnah, hasut juga, ya. Dia tahu rezekinya bagus, banyak keberuntungan, kamu orangnya setia dan loyalitas, ya. Cuman jalannya beriku banget karena dia masih sayang sama kamu, ya. Banyakin doa aja. Kalau memangnya kamu masih mau, silahkan. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa gitu, ya. Jadi ya memang kalau yang aku lihat kesalahan dari pihak dia, ya, gitu. Karena basicnya nih dia berat dan banyaknya cobaan nih, lebih memilih lari daripada menghadapi, gitu loh, ya. Yaitu tadi karena kepengaruh omongan orang juga, karena kehasut juga, gitu loh, ya. Dan akhirnya pada dasarnya dia menyesal dan pengen balik lagi. Tapi kalian ya terserah ya, kalau misalkan masih mau silahkan, enggak juga nggak apa-apa, ya. Kok aku jadi melo gini ya? Gak apa-apa tuh, melo-melo. Oke, kita pertegas lagi. Alasan kenapa dia selalu menghancurkan kebahagiaan. Alasannya, dia ngeliat kayaknya kamu udah happy sendiri tanpa dia, gitu loh. Ini kayaknya ada yang
Dia juga kayaknya udah punya pasangan, entah resmi entah masih pacaran, tapi kayaknya nggak bahagia gitu. Ini kayaknya ada restu dari orang tua yang nggak dapet, terutama perempuan, ibu ya. Dan ada faktor faktor jarak juga, mungkin LDR ya. Dan dia sudah mendapatkan karmanya ya. Dia yakin sama kamu nih bisa membangun sebuah keluarga yang berbahagia sih ya. Ya kadang dia suka flashback, mengevaluasi, ya dia mengkhianati kamu. Sekarang dia lagi kesulitan ekonomi ya karena karena dia selingkuhin kamu gitu. Udah tahu kamunya baik tapi diselingkuhin, dia pikir bisa dapat batu loncatan lebih baik dari kamu, ternyata malah makin sulit keuangan, dan itu membuat dia sadar ya. Ini ada trauma masa kecil juga sih, ada inner child juga ya. Dia juga masih banyak pilihan ya, mau ini mau itu, makanya kenapa dia mau balik sama kamu, karena dengan sama kamu nih bisa dapat apa yang dia mau gitu. Kamu bisa diajak kerja sama untuk dapat apa yang dia mau, tapi kayaknya kamu udah nggak mau ya, karena kamu kayaknya udah happy dengan kesendirian kamu juga kayaknya finansialnya sudah berkecukupan, terus sudah banyak pertentangan juga dalam batin. Dari dalam sebenarnya dia mau banget, tapi dari luar kayaknya banyak banget yang bakal ngalangin, terutama restu ibu, kayak nama transportasi mobil ya, bis ya restu ibu ya, kayak gitu. Dia suka overthinking, mikirin loh tuh. Selain punya keluarga yang berbahagia sama kamu, dia yakin bisa membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial. Dia suka mengalihkan dengan pekerjaan ya. Tuh ada trauma masa kecil kan ya. Ya memang dia tipenya gitu sih, kalau ada masalah lebih baik dia kabur, nggak menyelesaikan. Itu ke kanak-kanak kan harusnya ya dihadepin aja gitu. Beda sama kamu yang agak berat ya kalau kayak gitu. Kalau misalkan ada ya namanya hidup pasti ada masalah aja, sendiri aja ada masalah gitu loh, apalagi berdua gitu loh, visi misi pemikiran juga. Dia ada ketergantungan tuh sama kamu, edik ya. Dia masih belum bisa move on, cuman dia datang ya karena memang butuh duit sih. Dengan hanya sama kamu lah dia bisa balik lagi gitu. Dia pengen mulai lagi dari nol dengan menghalalkan segala cara, bahkan ada yang afirmasi, bahkan kalau yang negatif tuh pakai dukun. Makanya mungkin ada yang kayaknya abis dapat sesuatu dihancurin kayak gitu, abis punya sesuatu misalkan gini loh, kamu nih orangnya apa aja yang kamu mau kamu bisa dapat, karena dia nggak bisa kayak gitu dihancurkan lah. Entah misalkan kamu pingin miara ini dihancurkan, kamu punya barang ini dia hancurkan, kamu punya usaha ini dia hancurkan. Yang intinya dia nggak bisa kayak gitu. Makanya jadi orang itu harus baik, dengan kebaikan itu banyak keberuntungan. Dia nggak maunya kamu yang nanam, dia yang metik. Dia maunya kena cipratan energi, ikut keberuntungan. Dulu dia nothing, setelah sama kamu jadi something. Begitu jadi something dia nendang kamu. Setelah nendang dia kira dia punya pasangan yang akan jadi batu loncatan, ternyata tidak, ternyata malah zong, pingin balik lagi di saat dia posisinya lagi sulit keuangan. Kamu mau sama orang kayak gitu? Kalau aku sih no. Datang di saat susahnya aja, giliran enak lo sendirian, kasarnya tuh kayak gitu ya. Oke. Alasan dia selalu merusak kebahagiaan. Dia tuh caper kayak gitu. Dia tuh cari perhatian. Dia mau balik sama kamu, tapi maunya kamu itu yang hubungin dia, seolah-olah nanti di mata orang, wah kamu yang belum bisa move on, padahal dia. Ya, alasan dia selalu merusak kebahagiaanmu. The Sun. Kamu orang yang hangat, menyenangkan tuh, karena dia tahu kamu adalah belahan jiwanya dia. Tapi dia bingung ya di persimpangan. Ya iyalah, dia udah punya pasangan gitu. Dia tahu kamu udah happy dengan diri kamu sendiri, kamu udah berkecukupan finansialnya, nggak mungkin lah. Padahal perasaan dia masih penuh banget sama kamu, nggak mungkin lah dengan mudahnya kamu bisa nerima ya.
Tuh kan. Kita lihat lagi. King of, tuh dia kan kuatnya energi pakai dukunnya. Ya, jadi dia memang lagi butuh keuangan, lagi sulit, tapi kelihatannya aja ganti mobil, ganti rumah kan gitu, memamerkan biar seolah-olah dia nggak sulit, kamu yang sulit, tapi sebenarnya dia yang sulit gitu. Karena orang hanya melihat di media sosial, padahal di media sosial belum tentu sebenarnya ya. Dia masih punya banyak pengen, ingin itu, ingin, dan dia yakin bersama kamu nih bisa dapet, tapi ya dia udah dapet karmanya sih. Dia lagi cari cara gimana ya supaya, ya salah satunya itu dengan menghancurkan apa yang kamu punya gitu. Kebahagiaan kamu apa dihancurkan. Dia pengen mulai lagi dari nol. Ya gitu loh ya, namanya orang iri gitu kan, susah gitu ya. Iri, dengki, hasad, hasut tuh udah deh gitu ya. Lo mau baik kayak apa juga susah. Lo diem aja susah. Lo berbuat baik lo pasti oke. Kita ini aku nggak tahu, bisa 6 bisa 9 ya, kamu kira-kira aja. Ini bisa nomor rumah, nomor jadian, nomor tanggal lahir 12. Yang mau terapi, aku ada di sekitaran Ciamis. Kok ini ada di sini ya. 8. Yang mau order garam, mau private reading, mau belajar tarot dan normal, mau konsultasi dunia spiritual, mau konsultasi apakah kamu punya kelebihan atau enggak, mau belajar tarot dan normal 5, order garam juga bisa. Oke, untuk angka ini 6, 12, 8, 20, 13, dan 5. M, hijau sama hijau. D, delta. R, Rambo. U, oh ini tuh bukan H kali, ini adalah sama dengan K, kilo. Ini didominasi oleh kuning, dan ini Z, bisa juga N ya. Oke. Jadi intinya adalah alasan dia merusak kebahagiaanmu adalah karena dia pingin balik sama kamu, dia pingin datang sama kamu. Kamu pasti berasa kok kalau yang, apalagi orang yang berdealing, apalagi orang yang nonton ini kebanyakan dia orang-orang yang bisa, dia tahu dikerjain, dan dia sekarang sudah tahu, dan kalian juga kebanyakan udah tahu ya kalau kalian ini sebenarnya dikerjain sama dia gitu loh, dihancurkan biar kamu tuh susah, sedih. Intinya dia tuh mau balik sama kamu, tapi nggak mau dia yang nyari, maunya kamu yang cari. Misalkan kamu kesel nih digangguin, lo ngapain sih gangguin hidup gue, ih lo kok GR banget sih, lo fitnah gue, lo iniin gue gitu kan. Padahal sebenarnya iya gitu, cuman kita ini yuk ketemuan yuk, makan bareng yuk, apa lama-lama jadi punya hubungan gitu. Itu modusnya. Dia nggak mau cari kamu, dia maunya kamu yang cari dia. Sedangkan dia yang mancing-mancing gitu supaya kamu cari dia dengan cara ngancurin apa yang usaha kamu buat, pekerjaan yang kamu buat, terus orang yang berhubungan sama kamu dijauhin, orang nggak nyaman sama kamu gitu loh ya, dibuat kamu pokoknya dirusakin semua. Itu alasannya, karena dia pengen kembali sama kamu ya, kayak gitu ya. Aku sih terserah sih, cuman aku peringatin aja jangan pernah balik sama mantan lah, itu pengalaman ya. Terus namanya ular itu cuman berubah kulitnya aja ya, dan terlihat memang dia lagi butuh keuangan. Jadi it's up to you, kalau mau balik silahkan, enggak ya udah gitu. Saran aku sih jangan. Tapi aku juga nggak bisa maksa ya. Oke. Oh ya, yang mau beli produk digital, misalkan gue malas kursus-kursus sama si Panda nih, gue mau ini aja belajar sendiri, itu boleh, kalian buka aja di link ID ya. Ini udah ada itunya ya, Panda Brightside. Di situ ada garam, ada affiliate produk digital, ada ya belajar tarot dan normal ya, ada affiliate produk digital juga bisa, silahkan. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.